pagi-pagi pasti. Happy. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Edo Eka Rizky, di reporter CNN dari TPS berapa sih itu? 008 Gambir ya? Jakarta Pusat ya? Ya. Oke, nah selamat pagi Edo. Iya, jadi Edo. Selamat pagi, Iya. Uya dan teman-teman. Halo Ya. ya, selamat pagi. Jadi gini kita mau nanya nih Edo, jadi bagaimana antusias warga di sana? Terus apa juga perbedaannya dengan pemilu sebelumnya di TPS ini? Dan ada hal menarik apa yang ada di sana Do? Jadi kita pengen tanya gitu loh. Ya silakan Do. Ya, selamat pagi Uya dan teman-teman. TPS 08 Gambir di Kelurahan TPS 08 di Kelurahan Gambir saat sudah mulai dibuka sejak pukul 7 pagi hari tadi. Kalau bicara kondisi atau suasana dan animo masyarakat untuk memilih, sudah bisa dilihat di belakang saya ini antrian masyarakat yang namanya terdaftar di TPS 08 Gambir ini sudah mulai mengantri sejak pukul 7 pagi hari tadi, dan mereka mulai mengantri untuk mengambil atau menggunakan hak pilih mereka di TPS 08 Gambir ini, Uya dan juga teman-teman. Nah, kalau bicara masalah situasi di sini, ada yang berbeda memang dari kondisi ataupun proses pengamanan yang diberikan oleh KPU sendiri ataupun Pas Pampres di TPS 08. Di mana kalau bicara masalah pengamanan ini berbeda karena memang tepat pada pukul 11 nanti Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi akan menggunakan hak pilihnya di sini, karena memang dua orang tersebut akan menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Gambir. Pengamanan diberikan secara berlebih, di mana ada pintu metal detektor dan juga beberapa pasukan pengamanan Presiden yang berjaga dan standby di sini, dan akhirnya membuat masyarakat yang ingin menggunakan hak pilih mereka di sini untuk masuk ke TPS harus diperiksa terlebih dahulu untuk kepentingan pengamanan. Mereka harus melewati metal detektor, dan ada masyarakat yang jika membawa tas ataupun perlengkapan lainnya ini harus diperiksa dan juga dicek oleh pasukan pengamanan Presiden. Kalau bicara kejadian seru sejauh ini belum ada sebenarnya. Tadi setelah melakukan briefing petugas TPS tempat dan memeriksa jumlah surat suara ini berjalan cukup lancar, dan juga kalau bicara masalah antrian, warga di sini juga berjalan dengan aman dan lancar, dan sebenarnya tidak ada kejadian yang terjadi begitu sebenarnya di TPS 08 Kelurahan Gambir. Namun kita tidak tahu nanti jika Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi akan datang ke sini, nampaknya masalah pengamanan akan diperketat, dan juga masalah ketertiban dan juga masyarakat ini juga akan lebih ditertibkan lagi, karena memang Presiden dan juga Ibu Negara akan hadir di TPS 08 Kelurahan Gambir pada pukul 11 siang nanti. Ya. Uya dan teman-teman. Antrian masih panjang nggak Mas Edo? Antrian masih panjang nggak? Kalau antrian sendiri mengingat ada cukup jumlah DPT jumlahnya 198. Kalau jumlah antrian sendiri masih bisa tergolong tidak cukup padat begitu, karena memang waktu pencoblosan masih cukup panjang, di mana pencoblosan masih berlangsung hingga pukul jam 1 siang hari nanti. Dan sejauh ini kalau bicara masalah suasana masih cukup kondusif dan antrian tidak terlalu panjang sebenarnya kalau bisa dijelaskan. Semoga selalu kondusif ya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung banyak Edo, Mas Bung Edo. Iya. Ya. Selamat bertugas, Bu. Selamat bertugas Bung, dan mencoblos ya. Siap, Bu. Sukses, selamat bertugas. Sukses, semangat Oke. terus. Dan Jadi yang membedakan dengan TPS lain adalah Pak Jokowi Dada dan Pak Jokowi Dodo dan Iya. Ibu Ada Riana di akan TPS ini mencoblos ya? di sana. Iya. Jam 11 Seru. siang loh mereka. Tungguin tuh, siapa tahu bisa foto-foto bareng kan. Ya. dan gue gak sabar nih hasilnya ya, nanti quick count Kita juga. jam 5 tuh ada udah quick bisa. count ya. Ada quick Ya, count. hitung ya. cepat, dan saya penasaran. Aduh, Kira-kira nih ada total jumlah suara yang kita kumpulkan untuk pemilu kali ini adalah 190 juta, sekitar 190 juta 700 sekian suara. jadi banyak banget, dan kita Penduduk Indonesia. kayaknya menurut gue ini adalah pemilu yang ibaratnya pemilihnya paling antusias. Betul, Ya, benar gak? betul. Ya. Paling antusias, dan semua
warga menyambut gembira. Betul. Dan Ini pengen pesta dibawa demokrasi. Undang-undang dasar 45. kita menuju ke pemilihan umum. Oke, selanjutnya nih kita akan kedatangan bintang tamu Masih artis hafal aja, Bos, lagu? kawakan Dong. yang pernah terjun ke dunia politik. Nah, Siapa, siapa dia? dia? Kita lihat dulu Kita lihat profilnya. profil videonya. Ini dia. Check it out. Raden Diki Chandra Negara atau yang lebih dikenal dengan nama Diki Chandra adalah aktor sekaligus seniman yang sudah lama melalang buana di hiburan tanah air Indonesia. Sudah puluhan judul sinetron maupun film yang ia bintangi. Pria kelahiran Tasikmalaya 12 Mei 1974 ini juga pernah terjun ke dunia politik sebagai wakil Bupati Garut untuk periode 2009 sampai 2014. Namun sayang, pada tahun 2011 Diki mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Sekitar tahun 2017, lelaki kelahiran Tasikmalaya itu kembali mencoba peruntungannya di dunia politik. Ia maju sebagai calon wali kota kelahirannya Tasikmalaya. Akan tetapi, suami dari Rani Permata tersebut belum berhasil meraih suara terbanyak. Diki pun tak berhenti untuk berkarya. Dirinya eksis kembali di dunia hiburan dengan membuat channel YouTube berkonsep sketsa komedi. Apa yang menjadi alasan Diki Chandra ketika itu memilih untuk terjun ke dunia politik? Saksikan selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Sekarang kita udah kedatangan Kang Diki Chandra Yes. nih. Yang dulu pernah meramaikan kancah perpolitikan Indonesia. Sempat jadi wakil Bupati. Bupati. Ya di Garut Di mana, ya? A? Garut. Di Garut. Ya. Oh kita artikelnya, check this out. Kisah susah Diki Chandra setelah mundur dari wakil Bupati Garut. Nah, ini orang mau berlomba-lomba pada pengen jadi wakil rakyat, terus kepala daerah, wakil kepala daerah. Namun Kok Diki Kang Chandra Diki justru mundur. Kenapa, Oke, Kang? pertama memang saya tidak pernah ingin masuk ke dunia politik. Nggak pernah saya punya Impian. hasrat untuk ke sana. Itu pun setelah 3 kali minta, Pak Aceng waktu itu 3 kali minta saya tolak. Saya tolak terus setelah istiharoh, orang tua juga mendorong, ya udah akhirnya saya jalan. Kenapa saya mundur? Ini ada ketidaksepahaman dengan Pak Aceng memang. Ya. Dan yang paling utama sih sebetulnya ini juga bekal buat teman-teman artis yang pada Menyalek. kalau Nyalek dari dan segala segala macam macam bahwa ya. memang saya sedih juga karena beberapa artis ada yang datang ke rumah. Saya bilang kalau mau menjadi kepala, mau nyari duit mendingan kerja, syuting ataupun dagang. Tapi kalau Ya. mau mengabdi boleh. Karena Ya. gajinya tidak besar, tidak di bawah 50-an. Iya. Dana operasional cukup besar 200-300 juta segala macam tapi itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Tapi gaji nggak besar. Gaji nggak besar. Iya. Makanya kondisinya ketika saya mundur itu uang saya cuma sisa 30 juta. Waktu mundur uang cuma 30 juta. 30 juta Dari tabungan yang tadinya mobil tinggal satu, semua barang-barang alat band termasuk satu rumah ya untuk bertahan hidup lah. Sampai anak saya yang pertama nggak bisa masuk sekolah karena memang nggak ada biaya. biaya. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini bukan untuk dikasihani, Iya, tapi iya, untuk betul. lebih kepada bagaimana kita harus belajar, Pembelajaran, ya. memahami bahwa ketika kita ingin menjabat sesuatu, bukannya malah mengambil uang, tapi bagaimana kita Betul. memberikan Mengabdi ya. mengabdi kepada negara itu dengan apa yang kita miliki. Kang, Ya, mohon. oke. Luar biasa, saya salut banget, saya setuju banget sama statement dari Kang Diki. Kalau kita memang maju mau jadi caleg, jangan niat nyari duit. Tapi kita memang mengabdi dan Untuk ingin memberikan mengabdi. sesuatu untuk negara. Iya. Kalau boleh tahu dulu masa jabatan Kang Diki berapa lama Kang? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Baru di tahun ketiga ya. Ya, dan memang kondisinya pada saat itu pilihannya berat sih memang. Pilihannya berat itu saya anak 4, masih kecil-kecil, butuh biaya dan segala macam. Saya juga manusia biasa yang bisa tergoda, nauzubillah min dzalik. Berat juga dikelilingi kayak kondisi begitu, sementara kebutuhan anak meningkat. Iya. Kemungkinan untuk korupsi besar. Ya. Karena saya sangat Jadi anak itu saya. yang Jadi membuat waduh, Kang Potensi Diki korupsi besar ya. potensinya besar itu karena yang membuat Kang Diki akhirnya salah satunya ya di antara yang lainnya selain memang Pak Bupati punya pemikiran sendiri berubah dari tujuan awal, Dari visi awal ya. dari visi awal ya susah. Saya pilihannya berarti harus ikut dia, harus diam aja atau harus tendang dia dan saya bukan tipe yang menendang. Ya udah akhirnya saya mundur. Yang pernah Kang Diki temui itu potensi korupsi besar. Itu pernah ada yang datang yang ngapain ada tuh Kang? langsung di hadapan? Sebetulnya kalau dari uang perjalanan dinas saja udah lumayan.
paling enggak minimalnya 150-100 juta lah per Kalau bulan perjalanan itu. dinas tuh ada itu udah 100 juta per bulan. 100 juta ya udah kelar gitu. Jadi Iya. contoh kayak misalnya kita beli gorden aja bisa sekian ratus juta, padahal kebutuhannya Iya. berapa sih? Biaya perjalanan dinas buah-buahan bisa jadi 2 juta, bisa dimakan apa segala macam itu sangat mudah dan untuk mengelabui KPK juga termasuk yang tidak terlalu Karena sulit. hitungannya Gitu. adalah ini biaya-biaya gitu ya. Biaya Ya. operasional. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang berlomba jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wakil rakyat? Nah, Menurut itu Kang Diki, Saya tidak mau apakah berburuk karena banyak sangka. biaya-biaya seperti itu? Saya tidak mau berburuk sangka. Mungkin sebagian ada yang tidak tahu atau mungkin sebagian ada yang memang niatnya untuk dapat proyek dan bla bla bla. Biasanya begitu atau mungkin karena gaya-gayaan juga karena ada seorang warga daerah yang ikut jadi caleg kalah juga nggak apa-apa, yang penting nama mukanya Naik, jadi kemana-mana. kalah nggak gitu. masalah. Yang Iya. penting Kejadian. fotonya Iya. terpampang di Jadi jalan-jalan ketika gitu. dia kalah dia langsung bakar kambing guling. Wah minimal gitu. gua udah terkenal, ada yang begitu. Oh, ada yang begitu juga? Iya, ada pengen ngetop ya, gitu? Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang pengen mengabdi. Jadi mudah-mudahan di Indonesia jauh lebih banyak yang betul-betul ingin Mengabdi, betul. Pertanyaannya Kang Diki, apakah Kang Diki Chandra justru mundur dari Wakil Bupati Garut karena melihat praktek korupsi yang dekat dengan lingkungan Kang Diki? Ya sangat-sangat dekat dalam banyak hal. Makanya sebetulnya ketika mundur saya kan dibully habis-habisan. Saya dibilang bodoh, dibilang pengecut. Dan saya tidak marah, kenapa? Karena saya memang bodoh. Tidak tahu cara korupsi yang halal. Nggak ada, mana ada korupsi halal, nggak ada. Saya juga memang pengecut. Karena saya memang terlalu takut untuk mengotori darah anak istri saya dengan uang haram. Itu yang... Luar biasa. Saya salut sama Akang. Ya. Makanya selesai jadi pejabat, saya sempat jualan beras, jualan dodol di pinggir jalan. Waktu itu terus terang saya merasa malu awalnya gitu. Dari lah. Wakil Bupati jualan dodol Jadi gitu ya? pejabat terus dan bukan di toko tapi emperan di lokasi syuting kami bukan malaikat. Saya emper, buka segala macam. Awalnya merasa gengsi tapi saya sadar bahwa gengsi lebih bahaya dibandingkan geng motor. Jadi udahlah. Oh iya. Oke, Kang Diki. Kang Diki. Pernah nggak sempat terlintas di otak Kang Diki untuk minimal mengambil praktek korupsi di saat Kang Diki menjabat? Terlintas di pikiran, sempat jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu ya. Jangan ya, dijawab jangan dijawab dulu ya, Jangan sabar. loh ya. Ya jangan ya. Karena setelah ini kita mau ada yang lewat dulu, tetap di pagi-pagi pasti Happy.